Oke, jumpa lagi dengan An86 ya. Oke, ini dia bahan semuanya. Keran Spencer dan ini pipa shot ya, 3/4. Ini elbow 3/4 ya. Ini semuanya bahannya semua 3/4 dan ini kita gunakan 3/4 juga. Ini tabung freon bekas ya, bisa kita olah. Tabung ini nanti kita cara membuatnya gampang ya. Sebetulnya gampang sih kalau kita lihat ya, tapi kalau cara kerjanya mungkin capek ya cara membuatnya. Oke, tapi penting nggak apa-apa, kalau udah lihat video ini mungkin lebih enak ya dan sudah tahu caranya. Ini keran dispenser. Oke, jadi sangat mudah sih sebetulnya ya. Jadi caranya ini kita posisikan seperti ini bentuknya. Oke, ini kita menggunakan pompa dan ini keran dispenser posisinya seperti ini ya, bentuk desain tabung ya. Oke, ini tabung bekas, ini sudah saya potong sebelumnya kayak gergaji ya, gergaji besi dipotong. Oke, ini kita gunakan ini tabung gerinda bisa kalau memang ada. Setelah itu ini harus disesuaikan, harus masuk sini ya, harus pas. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini shot 3/4 kita gunakan. Ini di bor di sini disesuaikan ukuran pompa nanti, ukuran besi pompa ya. Nah, posisinya seperti ini dudukannya. Oke, sebelumnya kita olah dulu yaitu pompa ya, karena kita gunakan pompa tanam. Ini dibuka dulu semuanya. Yang perlu diingat nih selalu masalah kebocoran ya. Jadi masalahnya harus diingat di sini, benar-benar harus rapi dan jangan sampai bocor. Oke, ini dipotong dulu ya, pelan-pelan dipotongnya dan harus hati-hati jangan sampai kena tangan ya. Itu yang perlu diingat, harus ada safety. Oke, saya dipotong ini semuanya yang bagus dan rapi. Ini nanti kita gunakan solder ya. Lubangnya dibesarin pakai solder. Kalau memang tidak ada pakai bor ataupun pakai paku panas bisa ya, disesuaikan dengan lubang klep. Oke, ini dia sudah kita potong. Ini nanti disolder ya, dan sampai salah. Ini disolder, ukurannya pas ya, disesuaikan karena lebih praktis kalau disolder. Oke, ini harus rapi seperti ini. Terus ini saat kita pasang seperti ini yaitu ditaruh lem ya, lem sebanyak-banyaknya tapi jangan sampai meleleh. Setelah itu benar-benar harus kering ya. Saat dilem bagusnya minum kopi dulu di kedai, setelah 1 jam ataupun 2 jam langsung balik lagi ya, karena lama tunggu. Ini semuanya ini lama. Ada ini rahasianya itu, ini harus dilem di dalam, ada video sebelumnya ya. Klep di dalam ini lama-lama bisa lepas, di dalam klep ini harus dilem, itu rahasianya biar tahan lama. Oke, itu yang perlu diingat. Ini kita gunakan pakai lem G ataupun lem Alteco ya. Tapi kebanyakan sekarang lem G udah banyak tiruan, jadi bagusnya pakai lem Dekton yang bentuknya seperti ini juga lebih bagus ya, belum ada tiruan. Selama saya pakai, kalau lem G udah banyak tiruan. Oke, yang penting apa yang ada harus kita gunakan. Ini tunggu benar-benar kering ya, benar-benar kering. Dan sebelum tunggu kering pompa, kita olah ini dulu untuk keran dispensernya. Oke, ini bulat ini saya gunakan solder ya, saya bulatin dia pakai solder ataupun pakai gerinda bisa, kan ini saya kerjakan malam ya, saya buat ini malam, nggak mungkin kita gunakan. Jadi kita gunakan ini aja. Saya gunakan solder ya, solder panas. Oke, dan posisinya dimasukkan dulu ya seperti ini. Ini jangan seperti ini terbalik ya. Jadi harus kita posisikan dia itu harus benar-benar padat. Ini arahnya seperti ini di luar. Oke, setelah di luar nih coba kita lihat bahwa ini harus seperti ini ya, padat seperti ini. Nanti akan masukkan ke sini dia.
kita menggunakan pakai heater ya, biar lebih cepat, ataupun mau pakai gas bisa juga, tabung api gas bisa nih. Ditunggu panasin dulu, tunggu dia lembek pipa shotnya, nanti tinggal dimasukkan saja ya. Kita menggunakan heater. Oke, kita menggunakan heater nih biar cepat, karena ini mungkin wattnya tinggi ya, cepat panas. Oke, ini yang perlu diperhatikan di sini yaitu cara ngelemnya. Ini sering terjadi kebocoran juga kalau kurang rapi, dan lemnya harus banyak ya, harus benar-benar banyak. Dan sebelumnya harus kita tes dulu semuanya. Ini dikira-kira kalau udah terlalu panas, udah terasa empuk pipanya, pipa shot, langsung dimasukkan ya. Ini langsung dia jos ya, langsung dimasukkan. Jadi triknya seperti itu biar lebih cepat ya. Ini dia, kalau seperti ini kita buat, dilem lewat luar, di dalam bagusnya bantu pakai kapas lagi ya, biar tidak terjadi kebocoran di sela-selanya. Triknya seperti itu. Jadi kita buat seperti ini, tujuannya yaitu biar kita enak masukkan kapas di dalam ya, lewat dalam, jadi lebih praktis dan simpel. Ini arahnya harus diingat, arahnya seperti ini. Ini sudah masuk ya, ini masih panas-panas sangat, tidak masalah, sampai ditekan ya biar padat dia. Oke, ini dia yang harus kita perhatikan bersama, bahwa ini ditaruh lem ataupun ini kapas, kalau nggak terlalu basah, di dalam ditaruh kapas juga, dikelilingi semuanya ya, biar lebih bagus dan padat gitu ya. Kalau di sini memang tidak pas, misalnya kapasnya tidak masuk, tidak masalah, tapi lemnya harus benar-benar banyak. Setelah dilem, tunggu kering ya, dilem lagi ya, seperti itu biar hasil maksimumnya jos gitu. Ini kita taruh kapas di dalam dikelilingi semuanya, disesuaikan nanti biar tidak terjadi kebocoran ke depan ya, karena ini ada nanti perbaikannya ya, itu yang perlu diingat. Oke, ini kapasnya ya, kita masukkan di depan sini. Kalau memang nggak terlalu besar, kalau memang udah padat, tidak usah kita masukkan sini ya. Ini dia pakai jarum ya, ini agak terlalu besar, bagusnya pakai jarum kalau memang kurang padat. Itu ya yang harus diingat bersama. Oke, jadi kita harus pahami ini dulu satu persatu. Jadi kalau sudah lihat video ini mungkin sudah paham semuanya. Oke, ini hasil terakhir ya, kita buatin terus. Ini hasil terakhirnya, kita sekat ya, sebetulnya bentuknya seperti ini. Ini disekat semuanya. Nah, ini rahasianya sebetulnya untuk persekatan tabung preon, yaitu tujuannya untuk mempercantik aja ya. Nah, ini dia ukurannya sudah kita ukur sebelumnya yang pas. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, bentuk rahasianya yang harus kita gunakan. Jadi kita sekat, karena kalau kita gunakan tabung langsung sebetulnya tidak bisa ya, pompanya kecil. Jadi kalau seperti ini mungkin 20 kali pompa sudah jos ya. Oke, ini di dalam dibor dan tinggal dimasukkan saja ke dalamnya. Itu rahasia yang harus diingat bersama. Nah, ini dia ini kebocoran harus dicek dulu ya sebelum masukkan tabung preon. Dicek apakah pakai sabun, dipompa dulu, dicek benar-benar harus bagus, baru dimasukkan ke tabung. Kalau enggak nanti bisa berulang lagi, harus dibongkar lagi ya. Ini semuanya harus dicek semuanya, kebocoran jangan sampai salah. Oke, sebelumnya kita tes pompa dulu ya. Ini udah saya cek sebelumnya, sudah jos pokoknya, ini anti bocor semuanya. Oke, kita tes kekuatannya, ini sekitar 20 kali lebih kurang, kita tes di plastik ya. Oke, oke, hasilnya jos ya, yang saya kita lihat jos pokoknya. Ini rahasia sebetulnya untuk persekatan yang kita gunakan. Oke, di sini cara pasangnya sangat mudah juga ya, kita masukkan ke dalam. Sebelumnya sudah dibawa ukurannya, disesuaikan dengan ukuran besi pompa ya, lebih besar sedikit tidak masalah ya. Ini cara masukkan ke dalam. Nah, ini rahasianya yang bikin kita nanti kelihatan jos gitu ya. Oke, ini dia masukkan ke dalam.
Nah, ini dia sudah padat seperti ini. Oke, ini ya, kita pasang dulu biar tidak copot kepala pompanya ya. Ini dipasang. Yang penting di sini harus diingat caranya ya, cara. Nah, ini dia. Nah, ini sudah jos ini karena kita sudah tes sebelumnya tabungnya dengan 20 kali pompa lebih kurang. Anginnya sudah sangat padat nih. Ini karena ceritanya yaitu pompanya kecil ya. Kita tidak mungkin gunakan dengan tabungan besar kelamaan. Ini kita gunakan nilon ukuran 6 mili ya ataupun 9 bisa disesuaikan. Bentuknya seperti ini, terus dilem ya. Ini sudah jadi ya, mas-mas semuanya mungkin yang ingin membuat. Oke, bos-bos semuanya ini sudah jadi. Oke, kita gunakan nilon. Oke, ini dia sudah jadi hasil terakhir untuk tabung kran prayon ya. Kita gunakan kran Spencer. Oke, ini dia hasilnya, ini hasil yang terakhir ya. Untuk pembuatan selanjutnya ada di video sebelumnya ya, nanti saya buat linknya di deskripsi. Oke, karena ini sama juga desainnya, cuma tabungnya ini model kecil lah, model prayon. Kalau yang kemarin tuh pakai shot 2 inci ya. Jadi ini sudah sangat jelas sekali di sini yang ingin membuatnya. Dan ini diolah lagi, dipotong ya. Nah, dipotong, dimasukkan ke dalam keran, disesuaikan nanti di atas, dipotong juga di atas, potong disesuaikan nanti pokoknya. Nah, ini dipotong, T-nya ini juga dipotong ya, disesuaikan dengan tabung prayon ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini sama yang kemarin sudah saya buat. Jadi untuk contoh untuk silangnya aluminium ada di video ini ya, ada yang sudah saya buat sebelumnya, cara pasangnya sama. Oke, ini sama semuanya ya, cuma yang di atas ini sekatnya belum saya ajarin, jadi ini sudah saya ajarin ya untuk persekatan tabung, karena dengan pompa yang kecil tidak mungkin tabung sebesar ini 200 kali ya ataupun 300 kali untuk baru siap. Oke, ini rahasianya ya, sudah saya bongkar rahasianya bahwa tabung seperti ini 20 kali pompa sudah hasilnya jos ya. Untuk selanjutnya itulah yang harus kita ingat bahwa ini ada